Saya sudah bikin pabrik, ya kan? Sini ini sudah tercipta ataupun sudah didistribusi atau dibuat ya, diproduksi berapa ratus botol mungkin. Akhirnya otak kita berpikir apa? Wah, ini saya harus sangkal, ini saya harus lawan, gitu kan? Tidak mau menerima kenyataan. Karena apa? Karena kejahilan kita. Jadi penyebab kerusakan nomor satu itu adalah kejahilan kita sebenarnya di dalam bisnis itu. Makanya kita itu nggak bakalan sampai ke berapa poin olah itu karena ya kejahilan kita itu. Kita pasti asumsinya peluang, peluang, dan peluang. Padahal itu baru peluang. Rezeki itu ada di mana? Di tangannya Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kalau kita mendekati Allah, taqarrub ilallah, ya kita mendekati kepada Allah, maka nggak perlu kita menggunakan tadi cara-cara licik, ya, cara-cara yang batil. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan. Sebagaimana kalau misalkan antum pernah jalan-jalan ataupun pernah safar ke Mekah Al-Mukarramah atau Masjid Nabawi dan sekitarnya, mereka itu orangnya santai-santai, sederhana. Pengusaha tapi sederhana, waktunya sholat ya sholat, nggak neko-neko begitu. Kalau di Indonesia, masya Allah, baru punya tadi mungkin es teh jumbo satu laris saja, sudah keinginannya macam-macam. Pengen punya mobil lah, ya, rumah baru, istri baru, ya. Nah, karena apa? Karena asumsinya begini, nanti kalau teh saya buka yang satu lagi biar dijaga istri saya yang baru, gitu, Ustaz. Alasannya ada aja itu orang Indonesia itu, ya kan? Jadi bukan karena Allah lagi, tapi karena dunia tadi, ya. Nah, jadi sahabat-sahabatnya yang dirahmati Allah, satu hal yang ingin saya tekankan di sini dan kita cermati bersama, bahwasannya apa yang tadi saya sampaikan itu real, bahwasannya Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti kita, ya, sudah mewanti-wanti kita itu berhati-hati dalam bertransaksi, bermuamalah atau berbisnis. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan lagi terkait sabda Rasulullah SAW. Ya, ini memang mati Ustaz ya. Tes. Ya. Ya. Ya, tes. Oh ya. Iya, gitu. Tes. Nah, alhamdulillah. Ya, tes. Ya, jadi begini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tes, ya. Antum sekalian jangan heran. Ustaz, sering saya temui pengusaha-pengusaha kok mayoritas begitu perilakunya. Ada apa ini gitu ya? Yang salah di mana gitu ya? Jadi Rasulullah SAW sampaikan, Inna likulli ummati fitnah wa fitnah ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi Muhammad, Rasul kita, umatku fitnahnya harta. Nah, jadi kalau antum ingin berbisnis, maka sebenarnya antum sedang menghadapi badai yang begitu besar. Sedang menghadapi fitnah yang begitu besar, sehingga tidak cukup antum hanya sekedar leha-leha perbekalan yang mungkin antum, saya berbekalan udah cukup lah ilmu saya begini. Tidak bisa. Antum harus mempelajari fikih muamalah A to Z-nya. Fikih muamalah ma'aliyah lah ya, karena fikih muamalah kan macam-macam, ada ahwalul saksiyah, ada jinayah, ada faraid dan sebagainya. Ya. Tapi satu majmuah aja, satu kelompok aja ya. Satu kelompok yakni fikih muamalah ma'aliyah. Antum pelajari A to Z-nya, dimulai dari harta ya, harta ikolah ya, sampai ikolah itu ya. Jadi itu ada sekitar berapa sesi ya, berapa bab ya, mungkin sekitar 30-an bab ya. Itu antum pelajari satu persatu. Kalau antum serius, insya Allah 1 atau 2 bulan selesai antum belajar itu. Karena banyak materi itu berhamburan atau berceceran di Google, itu banyak sekali. Kalau antum serius 1 sampai 3 bulan lah selesai antum setiap hari baca.
dan mudah dipahami, sangat mudah. Ya. Itu saran ana seperti itu. Karena kadang-kadang kita ini, ya itu tadi, kena fitnah lagi. Antum menghadiri workshop, seminar, bahkan ada seminar cara gila jadi orang kaya, datang antum. Ya kan? Berbondong-bondong datang. Atau bagaimana mendatangkan omset 1 miliar 1 bulan, datang antum. Ada di Jogja, antum datang. Ada di Kudus, datang antum. Bahkan kadang biayanya mahal, Ustaz. Ya, bisa 1 juta, 2 juta. Datang antum untuk mendapatkan itu, ilmu itu. Tapi kenapa ilmu agama kita antum tidak kejar? Kalau ada kajian fikih muamalah, lu lagi. Ya, kalau nggak 5, 10, 15, ya kan? Nanti kalau nggak ada makanannya, pelang-pelang, Ustaz saya ada acara, gitu. Seperti itu. Jadi semangatnya antum ini, ya, tahamaslah, semangatlah untuk mendatangi ilmu-ilmunya Allah tadi berkaitan dengan apa yang antum cita-citakan, yakni menjadi pengusaha Islam yang sukses begitu. Sukses itu maksudnya adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kaya raya. Kalau yang kaya raya itu bukan jaminan antum itu menjadi orang soleh, enggak. Ya. Gitu ya, di surat Al-A'raf itu disampaikan. Jadi mulianya Allah itu bukan karena kekayaan, juga bukan karena kemiskinan. Ketika kita diberikan kemiskinan, maka Allah sedang tidak memuliakan kita. Ketika kita diberikan kekayaan, maka kita berasumsi atau berpikir Allah sedang memuliakan kita. Enggak. Tidak seperti itu konsepnya, ya. Karena kalau kita bicara sirah sahabat, ya, kan sahabat itu jumlahnya banyak. Kira-kira berapa, Ustaz? Ya, 120.000. Ana mau tanya, yang kaya berapa persen? Ya, kalau di kitab Buyu itu kurang lebih sekitar 10%, Ustaz. Yang lainnya berarti dalam kondisi miskin. Tapi mereka tidak merasa miskin. Hebatnya di situ. Bahkan ada salah satu gubernurnya Umar bin Khattab ketika itu miskin kan? Lalu Umar bin Khattab tahu, loh ini gubernur kita, kok kondisinya begini. Akhirnya dikirimlah itu banyak perbekalan. Tujuannya apa? Supaya mengangkat derajatnya. Maksudnya begitu Umar. Karena di daerah situ kok gubernurnya miskin gitu. Setelah dia datang, tok pintu, antum bernama si fulan, nah, ini ada kiriman dari Umar bin Khattab. Yang disebut apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai istrinya yang di belakang itu kaget ketika mau menyiapkan makanan, jatuh makanannya karena dikira Umar bin Khattab meninggal dunia. Karena saking kerasnya suaminya itu mengucap itu. Ini Umar maksudnya gimana? Ingin mencelakai saya katanya. Bawa kembali. Saya ini nggak miskin. Saya siapa yang bilang saya miskin? Saya aja nggak merasa miskin. Katanya begitu. Coba kalau kita sekarang, waduh pak, nek iso mrenene bar subuh, men tonggo-tonggo mboten ngertos, gitu. Iya, nek iso kok bengi ya pak jam 11, pickup-e sing bok, gitu. Gitu. Seperti itu. Ya kapan-kapan nanti kita bahas bagaimana dalam menjemput rezekinya Allah itu ada 3 hal ya, dengan cara yang sahih, batil, dan satu lagi itu talab atlub ya, maksudnya meminta-minta gitu ya. Itu salah satunya kan kita sering itu yang atlub gitu ya, yatlubu tadi itu. Jadi pinjam 100 dong. Itu sebenarnya meminta-minta. Karena apa? Sudah pasti itu tidak dikembalikan. Ya, kalau zaman sekarang 100.000 itu kecil ya. Zaman anak waktu kuliah belum ada nominal 100.000 Ustaz, uang itu 50.000 paling besar itu. Masya Allah. Nah ini kondisi kita ini sekarang seperti ini. Jadi tergantung antum mau berubah atau mau berhenti, maksudnya tidak laubali, maksudnya tidak peduli, atau antum punya ide yang lain malah lebih rusak lagi dari yang sekarang gitu. Ya, kalau antum merubah kembali ke Quran dan Sunnah, maka ini akan menjadikan kita, ya, bukan hanya antum sebenarnya, tapi kita bicara kita ya, itu akan mendapatkan manfaat dan faedahnya dari apa yang antum lakukan hari ini. Insya Allah seperti itu. Minimal keturunan kita kelak. Ya, ketika orang tuanya, anaknya melihat,
orang tua saya bisnis begini ya gitu. Akhirnya apa? Mereka akan minimal ada yang mengikuti antum. Ya, satu persatu dirubah, satu persatu, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik dan ini langkah kita untuk bisa menuju ke Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa berbisnis menuju yang kita cita-citakan 5.0, apalagi di zaman modern ini. Nah ini ya, dengan menggunakan gadget ya. Sebenarnya sederhana. Kalau antum mau tujuannya 5.0 sesuai syariah Islam, antum bisa saat ini cek di handphone antum itu ya, banyakan perkara dunia apa banyakan perkara akhiratnya gitu. Udah dimulai dari situ dulu aja. Karena ini itu sebenarnya istri utama kita ini nih. Kalau yang di rumah itu istri kedua itu. Ya kan? Yang selalu digenggam, dikekepi, ya kan, selalu dilihat, antum bisa senyum-senyum sendiri, ya kan? Kadang bisa terharu, kadang bisa jengkel, itu gara-gara ini kan? Syaratnya di handphone ini. Kalau antum bisa bahasanya apa ya? Memilah dari handphone antum sendiri dengan niat lillahi ta'ala, maka antum sudah memulai satu langkah untuk menuju 5.0 sesuai syariah Islam. Lalu bagaimana Ustadz teknis-teknisnya? Itu nanti dulu. Karena kebanyakan orang diberikan teknis yang dipertaruhkan akidahnya. Betul apa betul? Sebagai contoh saja, sebagai contoh. Kemarin itu kan ada bisnis 4.0 sebelum 5.0 Ustaz ya. Ada orang itu menawarkan trading online ya. Berapa banyak umat Islam yang terjebak dan masuk dalam ranah perjudian karena kejahilannya ya. Orang itu jahil, tidak ngerti apa itu qimar, apa itu maisir, apa itu gharar, nggak ngerti. Kalau dalam syariat itu 3 hal itu yang disebut dengan hukumnya ataupun kesalahan mutlaknya itu ya, kalau nggak maisir, qimar, ya gharar itu di dalam trading online tadi. Sehingga apa? Wah, ini mas saham di bursa efek juga konsepnya kayak gini. Cuman kan kita nggak bisa masuk nih bursa efek karena kita nggak punya perseroan, kita nggak punya CV. Maka ini pakai personal aja. Maka masuklah ke tadi aplikasi-aplikasi yang disebut dengan Bimomo ya. Ya, kurang lebih begitu. Berapa orang tuh yang kena? Bahasanya mereka korban, padahal menurut ana bukan korban. Nah, inilah orang-orang jahil. Orang jahil yang ngeyel. Kalau misalkan ana pernah satu ketemu, ya bahasanya korban ya. Bahasanya korban. Ana pernah satu ketemu orang itu, dia habis 420 juta di aplikasi itu. Ana bilang, alhamdulillah. Daripada 420 juta ini menjadi hukuman Allah di akhirat, berat lagi. Kan 420 juta hukuman apa? Hisab, Ustaz. Berarti antum sudah bersyukur nggak ada hisab 420 juta tuh. Ya kan? Nggak ada, udah habis kok di dunia. Kan gitu. Apalagi jahil kan, antum jahil ya udah dihabiskan. Alhamdulillah. Kaget dia. Terus bagaimana Ustaz saya cara mengembalikan? Ngapain antum minta dikembalikan? Antum ngutang? Enggak, itu aset-aset saya. Loh ya udah. Ana bilang, dunia itu bisa datang, bisa pergi kapanpun Allah inginkan. Kun fayakun, habis. Tsunami di Aceh, habis semua. Ya kan? Gempa kemarin di mana? Yang berulang-ulang kali itu. Nah, di Palu atau di Lombok. Habis. Gampang kan kalau bagi Allah? Iya. Nah, korbankan mempertaruhkan akidah antum. Ana katakan, antum yakin nggak pada Allah? Yakin. Terus ana sampaikan. Jadi gini, ahi. Ana mau tanya sama antum. Ketika antum nggak punya motor, Allah marah nggak? Enggak. Marah nggak? Enggak. Ketika antum nggak punya mobil, Allah marah nggak? Ketika antum nggak punya rumah, Allah marah nggak? Tapi kalau antum nggak punya iman, Allah marah nggak? Marah. Ngapain kita ribet-ribet? Yang penting iman kita masih ada, kita masih bisa berwudu, tatawaddu, usolli, ya kan, bersolat, ya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, itu udah lebih dari cukup untuk mendatangkan pertolongannya Allah.
Dibandingkan antum nyogok Allah pakai harta antum, nggak bisa kok. Allah nggak bisa disogok pakai harta, harta itu dari Allah. Nah, ini adalah poin kita. Bagaimana kita jauh dari fitnahnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna likulli ummati fitnah wa fitnah ummati amma. Jadi ketika antum ingin menjadi pengusaha yang sahih, pengusaha yang baik di mata Allah dan Rasulnya, maka antum harus bisa mengendalikan fitnah ini agar antum tidak memiliki penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Ya, karena tidak sedikit orang yang seperti ini, tidak sedikit. Ketika antum belum punya mobil, setelah punya mobil nggak mau lagi naik motor. Serius, banyak orang seperti ini. Alasannya panas lah Ustadz, beginilah Ustadz, begitulah Ustadz, nanti mubazir mobilnya. La haula wala quwata illa billah. Serius itu. Dan ana sering merasakan seperti itu. Teman-teman kami itu waktu masih miskin ya, sering ke rumah Ustadz. Tiap hari itu pagi-pagi baru ana keluar gitu ya, keluar handuk. Lah, ada antum di sini. Iya. Anu Ustadz, mau konsultasi. Ya udah, tafadhol. Ana duha dulu ya. Ya. Antum nggak ikut? Lagi pusing Ustadz, nggak konsen. Nah, susah begini. Serius. Akhirnya ana punya pikiran gimana caranya ya orang konsultasi supaya beribadah. Akhirnya karena ana rumahnya dekat RSJ, akhirnya konsultasinya di masjid sekarang. Supaya orang mau sholat dulu kan? Gitu. Kan ini perkara dunia soalnya. Nah, ana mau harus dapat pahala nih. Kalau perkara dunia nggak dapat pahala, ana pikir ya kan? Wah, ana pengen dapat pahala. Ya udah di masjid lah, di RSJ ketemu. Iya, akhirnya ana rubah tuh ke RSJ. Kan ada masjidnya, bukan ke rumah sakit jiwanya Ustaz ya, Afan ya. Jadi RSJ itu ada masjid gitu ya. Masjid Amal Bakti Pancasila itu, yang miliknya Pak Harto itu, ya. Situ kan sepi ya. Dan itu waktu duha memang. Ana bilang lah, antum mau konsultasi, ya udah syaratnya tuh wudu dulu, baru salat 2 rakaat, tapi kalau mau duha gitu. Nanti setelah itu mudah-mudahan Allah berikan pencerahan ya. Ya. Dah terus ngobrol nih Ustaz. Saya gini Ustaz, apa usaha saya, mohon maaf Ustaz, kemarin kena riba Ustaz. Ini gimana ya Ustaz? Besok mau dilelang gini. Oh, iya. Ya udah serahin aja ke Allah semua, kembalikan aja ke tempat lelang dan insya Allah antum meyakini dan sekarang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla taubat ya. Ya kata Rasulullah SAW kan kullu bani Adam khata ya. Setiap anak cucu Adam itu berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, bertaubat aja gitu kan. Bertaubat. Jadi agak bingung gitu, kok enteng banget jawabannya gitu. Iya enteng jawabannya tapi sulit dilakukan. Karena rasa ikhlas ini untuk melepaskan aset yang antum tadi sedang permasalahkan itu emang berat. Karena apa? Antum pasti memiliki memorable. Dulu waktu mencarinya susah sekali. Nah inilah mindset antum merubah. Harusnya ketika harta antum yang antum miliki sekarang itu karunia dari Allah, itu mindsetnya rubah itu dulu. Jangan karena antum cari susah dulu nabung ini, ya kan? Ana dulu harusnya bisa makan rendang jadi makan tempe selama berapa tahun gitu kan? Untuk sampai bisa dapat mobil misalkan. Jangan seperti itu. Namanya antum nggak menikmati hidup seperti itu. Masalah tempe, masalah rendang itu kan hanya di tenggorokan aja. Setelah tenggorokan ya sama aja jadinya. Iya kan? Tetap antum hasilnya kenyang kan? Intinya itu, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ini udah berapa menit Ustaz Afan? Nanti bisa subuh kita ini ya. Baik, Masya Allah sekarang ya Afan akhi ya. Kalau memang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau memang ini terlalu lama ya Ustaz ya Afan nih. Baik ya. Jadi insya Allah itu mungkin ya yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita bisa berjumpa lagi. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah materi kan ada pertanyaan dari orang yang memang hidup kita terlalu jauh melampaui ini harus lebih diturunkan sesi dunia ya. Mulai dulu sebelum amal. Pertanyaan adalah sebatas apa kita boleh mengenalkan kelebihan keberadaan dagangan kita dalam beriklan. Misal kita jualan bisa membuat kuat dan membuat terus di dalamnya iklan kita gambarkan. Masalah ya, langsung kita ana jawab ya. Jadi kalau kita marketing itu kan dalam bahasa Arabnya itu kan i'lan ya. Ya iklan itu dari bahasa Arabnya i'lan gitu ya. Nah, i'lan yang
identik itu pasti dunia sawara yusawiru ya. Kalau yang nggak proses-proses itu, yang instan-instan itu, ya itulah hasilnya begitu. Sedikit titisan. Oh, sawah. Kalau kenang-kenangannya